Halo teman-teman, namaku Gita, aku mahasiswa semester 4 Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI. Dan hari ini gue bakal berbagi beberapa tips tentang bagaimana caranya mengerjakan UTBK Literasi Bahasa Inggris. Oke, kita mulai. Yang pertama, tipe soalnya tuh gimana gitu ya. Hari ini gue bakal berbagi soal gratis untuk kalian dari Zenius sebenarnya. Ini kalian bisa akses di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja. Dan aku harap kalian bisa print dan kerjakan supaya kalian bisa sekalian latihan. Dan juga hari ini ada beberapa yang kita bisa bahas bareng. Oke, yang bisa aku simpulkan dari soal Zenius dan juga ada beberapa soal dari sumber lainnya adalah soal di UTBK Literasi Bahasa Inggris adalah soal tentang kesimpulan. Jadi nggak cuma tentang kita mengisi soal hafalan ataupun kita menghafal vocabulary yang baru, tapi tentang bagaimana kita menyimpulkan isi dari tulisan tersebut gitu, dari teks tersebut. Makanya ini memerlukan higher order thinking skill gitu. Jadi kita harus bisa nangkep apa bahasan dari tulisan itu gitu. Pertama, kita lihat tipe soalnya dan kita lihat nih apa kata-kata yang kita belum ketahui. Jadi, kalau misalkan di soal, ini kita lihat ya, nomor 1 di tes evaluasi level 0 part 1, itu ada kata-kata yang mungkin unfamiliar dengan kalian gitu, yang kalian nggak tahu nih artinya apa. Misalkan substitute, ancient, terus juga mungkin maternity leave. Coba kalian cari artinya dan juga kalian cari kalimat yang menggunakan kata tersebut gitu. Misalkan substitute itu artinya adalah pengganti gitu. Nah, kalian coba cari kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata pengganti. Misalkan les minggu ini akan diisi oleh guru pengganti. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Nah, kalian coba cari gitu. Misalkan kalian udah tahu bahasa Indonesianya juga nggak apa-apa, dan kalian cari tuh kalimat dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata itu. Bisa kalian cari di translate, dan kemudian kalian catat. Kalian bisa ambil sticky notes, atau mungkin kayak kalian bisa tulis di samping soalnya, itu kata yang kalian nggak ketahui, dan juga cara memakainya di dalam satu kalimat yang lain gitu. Yang kedua adalah aku bakal kasih tahu gimana situasinya kalau misalkan kita lagi di UTBK. Susahnya tuh gimana? Jadi, waktu dulu aku ngerjain UTBK di tahun 2022 ya, itu soalnya itu super panjang tulisannya. Dan juga waktu yang kita punya itu sangat sedikit. Terus juga banyak sekali vocab yang aku nggak tahu gitu dalam situasi tersebut. Apa tipsnya yang bisa aku kasih ke kamu? Adalah misalkan kita tadi ngerjain soal nomor 1 di tes evaluasi ini ya. Caranya adalah kalian baca soalnya dulu. Soalnya adalah yang mana? Yang which adjective is not suitable to fill in the blank. Baca itu dulu, baru abis itu kalian baca atasnya, dialognya ataupun teksnya gitu. Ketika kalian udah paham, oh yang dicari adalah adjective yang tidak cocok untuk mengisi titik-titik gitu kan, soalnya artinya. Abis itu nge-refer ke jawabannya, kalian balik lagi ke jawabannya, opsi pilihannya gitu. Jadi pertama adalah baca soal, kedua adalah baca si dialog ataupun si paragrafnya gitu, baru baca pilihannya gitu. Yang selanjutnya adalah aplikasi buat belajar. Ini penting banget karena sebenarnya belajar soal bahasa Inggris itu nggak harus PDF yang memang untuk UTBK bahasa Inggris, tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi yang emang buat TOEFL, buat IELTS, itu untuk latihan kita ke pembiasaan kita melihat soal-soal bahasa Inggris. Yang pertama, aplikasi yang buat kalian yang masih skill bahasa Inggrisnya yang masih beginner gitu, Hello English, karena dia ngasih tahu kalimat-kalimat yang mudah dan juga cara penggunaannya. Balik lagi, yang kedua adalah si Duolingo. Duolingo ini lebih fun, kayak dia tuh lebih game gitu, dan juga nanti ada si burung hijau yang kasih tahu gimana caranya kalian supaya dia tuh kayak polisi gitu loh. Jadi si burung hijau itu bakal ngingetin kalian buat ngerjain si soal-soal itu setiap hari. Dan buat yang semuanya, penting banget buat download DeepL Translator, atau kayak kalau di laptop itu langsung aja, nggak usah di-download. Itu namanya DeepL, bisa dilihat di web. Itu untuk mentranslate paragraf panjang. Kalau misalkan Google Translate kan biasanya kalimat-kalimatnya pendek doang kan yang bisa di-translate. Nah itu tuh kalimat panjang juga nggak apa-apa. Terus yang kedua itu adalah Magus. Jadi Magus itu aplikasi yang bentuknya tuh flashcard. Jadi flashcard itu misalkan kalian itu di challenge, ditantang untuk ngelihat kata-kata yang baru, terus
kalian tuh cek apakah kalian udah tahu kalimat ini sebelumnya ataupun kalian belum. Kalau misalnya belum, nanti soalnya bakal muncul lagi tuh kayak gitu. Jadi itu melatih kalian untuk punya kosakata yang baru, terbiasa melihat pola kalimat yang digunakan dengan kosakata tersebut gitu. Yang ketiga, ini cukup penting, yaitu adalah Twitter. Karena Twitter itu adalah aplikasi yang full of kayak information. Kalian bisa lihat community yang emang lagi belajar UTBK di sana, karena di Twitter kan ada community. Terus adalah kalian cari thread-thread yang emang ngebahas soal berbagi soal PDF gratis, terus juga thread UTBK bahasa Inggris yang ada, itu bisa dengan mudah kalian akses dari Twitter. Nah, ini gue drop contoh-contohnya. Terus gue mau sharing tentang pola belajarnya gitu, gimana, karena skor UTBK bahasa Inggris gue jujur aja not the best, tapi ya lumayan gitu. Jadi cara gue belajarnya gimana gitu. Yang pertama, kalau pakai buku UTBK itu gue ngebabat soal bahasa Inggris itu sekitar 15 soal sehari. Kenapa nggak banyak? Karena ngantuk. Karena lu harus baca soal yang emang berparagraf-paragraf kan. Tapi kadang juga bisa lebih sedikit, misalkan 5 soal atau 10 soal ketika gue lagi pengen belajar matematika ataupun bahasa Indonesia yang lebih banyak menguras energi gitu. Jadi yang bahasa Inggris gue dikitin gitu porsinya. Jadi gue yang penting adalah rutin, misalkan kalian ngerjain 15 soal sehari, terus udah gitu bisa berlanjut 15 hari gitu. Kenapa penting untuk beneran dirutinin adalah karena bahasa itu akan luntur kalau misalnya nggak dipakai. Jadi misalkan kalian udah sering tuh setiap hari kalian rutin belajar, maka bahasa itu bakal stay di kalian gitu, dan kayak bakal semoga lah bisa baik sampai hari H-nya itu kalian lancar ngerjainnya UTBK-nya. Terus yang keempat adalah aplikasi flashcard. Nah, bedanya sama si Magus itu apa gitu kan? Kalau gue nggunain aplikasi flashcard ini adalah untuk menulis vocabulary yang udah tertulis di sticky notes gue. Metode flashcard ini sangat berguna kalau misalkan kalian tipe yang banyak belajar santai sambil tiduran, itu karena supaya kalian bisa langsung ngerjain soalnya ketika lagi santai-santai gitu. Jadi kalian sambil flashcard aja, ini artinya apa ya, oh iya ini gitu. Jadi nggak harus kita duduk di meja gitu terus, tapi kalian lebahan aja bisa sambil belajar tentang literasi bahasa Inggris. Nah, untuk soal gratisnya udah ada di bawah, jadi jangan lupa dicek dan dikerjakan karena di situ ada banyak levelnya. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang benar-benar tidak familiar dengan bahasa Inggris, jangan langsung ngebabat soal sampai ke level 2 dulu, tapi pastiin soal di level 0 dan level 1 itu udah kalian tahu cara jawabnya gimana, kalian udah benar-benar kuasai, baru kita naik level gitu. Karena banyaknya soal bukan berarti kita itu wah ini kita udah belajar banyak banget, tapi yang benar adalah ketika belajar kita sedikit soal atau cukup soal, tapi kita benar-benar menguasai apa isinya gitu. Jadi menurut aku, apakah kita perlu les khusus bahasa Inggris untuk UTBK? Jawabannya adalah tidak, karena sangat mudah diakses materinya secara gratis di online. Dan ini ada tips yang lumayan kunci untuk belajar bahasa Inggrisku adalah tes TOEFL. Banyak sekali tes TOEFL gratis di internet. Dan gue ngambil tes TOEFL gratis itu 1 kali selama belajar gue sebelum UTBK. Gitu aja sih tips dari aku hari ini. Aku harap UTBK bahasa Inggris kalian lancar dan juga subtes lainnya. Sampai ketemu di next video. Dadah!